Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan 10 orang dengan nama saya sendiri, Tian Maulida dari Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Saya Muhammad Safiq Anova. Saya Amelia Wulandari. Saya Salwa Nadila Zalianti. Saya Hairun Nadia. Saya Rahma Rayhana. Saya Melis Andrini. Saya Anissa Mulia. Saya Nazra Tunisa. Dan saya Muhammad Rafi. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan laporan penilaian wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM di kantor DPRD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama dosen pengampu mata kuliah PBAK, yaitu Bapak Tommy Sujarwadi, MS. Latar belakang korupsi. Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian. Masalah utama yang dihadapi adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan, pengalaman memperlihatkan semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat juga kebutuhan mendorong orang untuk melakukan korupsi demi memenuhi segala kebutuhan hidup yang ada. Pada dasarnya, korupsi adalah kejahatan kerah putih yang rata-rata justru dilakukan oleh para aparat negara yang seharusnya memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian korupsi. Pengertian korupsi, kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptos. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak bermoral. Penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata korupsi dalam bahasa Belanda masuk ke dalam pembendaharaan di Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 9 tindakan kategori korupsi menurut undang-undang tersebut, yaitu suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah atau pemberian, penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara. Selanjutnya ada faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal adalah salah satu faktor penyebab korupsi yang muncul dari pribadi seseorang. Hal itu umumnya ditandai dengan adanya sifat manusia yang tergolong ke dalam 2 aspek, diantaranya yang pertama berdasarkan aspek perilaku individu. Terdapat beberapa aspek perilaku individu dengan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada sifat tamak atau rakus, yang kedua ada moral yang kurang kuat. Kemudian yang ketiga ada gaya hidup konsumtif. Kemudian ada berdasarkan aspek sosial. Berdasarkan aspek sosial, seorang dapat melakukan tindak korupsi. Hal itu dapat terjadi karena dorongan dan dukungan dari keluarga, meskipun sifatnya pribadi seseorang tersebut tidak ingin melakukannya. Lingkungan dalam hal tersebut justru malah memberikan dorongan untuk melakukan korupsi, bukannya memberikan hukuman. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab korupsi akan lebih cenderung terhadap pengaruh dari luar, dengan diantaranya mencakup berbagai aspek, antara lain ada yang pertama aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yang kedua ada dari aspek ekonomi, yang ketiga ada aspek politis, yang keempat ada aspek organisasi.
Kemudian menurut Komisi 4 DPR RI terdapat 3 indikasi yang menyebabkan meluasnya korupsi di Indonesia, yaitu yang pertama pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi. Kemudian yang kedua penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri. Ketiga penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Selanjutnya ada ciri-ciri korupsi. Secara garis besar, ciri-ciri korupsi dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara kerahasiaan. Kemudian ketiga, mereka yang melakukan cara-cara korupsi biasanya menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik hukum. Kemudian yang keempat, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang kelima, mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan secara tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan tersebut. Kemudian yang keenam, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Kemudian yang ketujuh, setiap bentuk perbuatan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Dan yang terakhir kesembilan, suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban tatanan masyarakat. Selanjutnya ada yang D, motif korupsi. Motif korupsi adalah kekuatan pendorong korupsi. Para praktisi mencampur adukan pengertian motif dengan penyebab. Salah satu teori penyebab korupsi dijabarkan oleh game teori, yaitu yang pertama ada greed, yaitu keserakahan. Yang kedua ada opportunity, yaitu kesempatan. Yang ketiga ada needs, yaitu kebutuhan. Yang keempat exposure, yaitu pengungkapan. Terus yang E, ada macam-macam korupsi. Yang pertama, penyuapan atau bribery mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang. Yang kedua, embezzlement merupakan tindak penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut. Yang ketiga, ada fraud merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan. Yang keempat, ada extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Yang kelima ada favoritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Yang keenam ada melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. Dan yang terakhir serba kerahasiaan meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah. Terus yang ketujuh, yang F, ada jenis-jenis korupsi. Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi Muhammad Amin Rais yang menyatakan sedikitnya ada 4 jenis korupsi, yaitu yang pertama, korupsi ekstorsif, yaitu berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Yang kedua, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi secara eksekutif atau legislatif. Yang ketiga ada korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Yang keempat, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan secara sejumlah keuntungan pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada modus korupsi. Modus korupsi dapat tergantung pada konteks dan lingkupnya. Berikut adalah beberapa modus korupsi yang umum terjadi. Yang pertama ada suap, yang kedua ada markup harga, yang ketiga ada proyek fiktif, yang keempat ada pungutan liar, yang kelima ada penyuapan dalam pengadaan barang dan jasa, yang keenam ada penyalahgunaan wewenang, yang ketujuh ada nepotisme, yang kedelapan ada penyuapan dalam sistem peradilan, yang kesembilan penyuapan dalam sektor kesehatan dan pendidikan, yang kesepuluh ada penyuapan dalam sektor swasta. Modus korupsi ini hanya sebagian kecil dari berbagai modus yang ada.
penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan melakukan tindakan pencegahan untuk memerangi korupsi dalam segala bentuknya. Selanjutnya ada pola korupsi. Pola korupsi merujuk pada pola-pola perilaku yang umum terjadi dalam kasus-kasus korupsi. Beberapa pola korupsi yang sering terjadi meliputi: 1. Penggelapan atau pencurian. Yang kedua ada penipuan. Yang ketiga ada suap. Yang keempat nepotisme. Yang kelima markup harga. Yang keenam ada pemerasan. Yang ketujuh ada penyalahgunaan wewenang. Pola-pola ini merupakan contoh umum dari perilaku korupsi, tetapi ada banyak bentuk dan pola lainnya yang dapat terjadi. Penting untuk memerangi korupsi dengan memperkuat tata kelola yang baik, meningkatkan transparansi, dan memberlakukan hukuman yang tegas terhadap perilaku korupsi. Selanjutnya ada konsep korupsi. Konsep korupsi merujuk pada pemahaman tentang apa itu korupsi, bagaimana korupsi terjadi, dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Berikut adalah beberapa konsep yang terkait dengan korupsi. Yang pertama, definisi korupsi. Korupsi umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan cara tidak sah atau tidak etis. Yang kedua, sifat korupsi. Korupsi biasanya melibatkan tindakan yang melanggar hukum atau norma-norma etika, serta merugikan kepentingan politik atau masyarakat umum. Yang ketiga ada dampak korupsi. Korupsi memiliki dampak yang merugikan secara sosial, ekonomi, dan politik. Dampaknya dapat mencakup pengurangan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab korupsi. Korupsi dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk lemahnya tata kelola pemerintahan, rendahnya gaji pegawai publik, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta rendahnya kesadaran moral dan integritas. Yang kelima, ada pencegahan dan pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melibatkan peran aktif pemerintah, lembaga anti korupsi, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk penegakan hukum yang tegas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pendidikan dan kesadaran publik, serta penguatan tata kelola yang baik. Pemahaman tentang konsep korupsi penting dalam upaya untuk mengatasi dan mencegah korupsi. Dengan meningkatkan kesadaran dan melibatkan semua pihak, kita dapat bekerja sama untuk memerangi korupsi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan transparan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada bentuk korupsi. Bentuk korupsi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan lingkupnya. Berikut adalah beberapa bentuk korupsi yang umum terjadi. 1. Suap. 2. Pungutan liar. 3. Nepotisme. 4. Penyalahgunaan wewenang. 5. Penggelapan atau pencurian. 6. Markup harga. 7. Penyuapan dalam pengadaan barang dan jasa. 8. Penyuapan dalam sektor swasta. 9. Penyuapan dalam sistem peradilan. 10. Penyuapan dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Bentuk-bentuk korupsi ini merupakan contoh umum, tetapi ada banyak bentuk lainnya yang dapat terjadi. Penting untuk memerangi korupsi dengan meningkatkan transparansi, memperkuat tata kelola yang baik, dan memperlakukan hukum yang tegas terhadap perilaku korupsi. Selanjutnya ada dampak korupsi. Dampak korupsi dapat sangat penting merugikan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak korupsi yang umum terjadi. 1. Merugikan perekonomian. 2. Merusak kepercayaan publik. 3. Meningkatkan kemiskinan. 4. Memburuknya pelayanan publik. 5. Meningkatkan ketidakadilan. 6. Melemahkan sistem hukum. Dampak korupsi ini hanya sebagian kecil dari dampak yang lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk berperan aktif dan memerangi korupsi yang membangun masyarakat yang bersih, transparan, dan adil. Selanjutnya ada dampak korupsi menurut KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut dengan KPK merilis sedikitnya ada sejumlah dampak korupsi di Indonesia yang benar-benar merugikan,
bagi masyarakat dan negara. Dampak korupsi bagi masyarakat dan negara di Indonesia sangat beragam, mulai dari dampak terhadap politik, pelayanan kesehatan di bidang sosial, kebudayaan, politik, dan demokrasi, perekonomian, hingga bagi masyarakat dan keluarga. 1. Kemiskinan, 2. Pengangguran, 3. Hutang luar negeri, 4. Kerusakan alam, 5. Sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pengertian zona integritas. Zona integritas adalah strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan yang bebas dari korupsi dan pelayanan yang prima. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK atau WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, pengertian wilayah bebas korupsi atau WBK. Wilayah bebas dari korupsi atau WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penata tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya ada O, pengertian wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penata tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan laporan penelitian penilaian WBK dan WBBM di kantor DPRD. Pertama yaitu ada manajemen perubahan, yang dimana poin pertama ada tim kerja mendapatkan bobot nilai 1, nilai absolutnya 1,00, nilai persentasenya 100%. Poin yang kedua yaitu ada dokumen kada terbaca manajemen. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan laporan penelitian penilaian WBK dan WBBM di kantor DPRD. Yang pertama yaitu ada manajemen perubahan, yang dimana poin pertamanya yaitu ada tim kerja dengan mendapatkan bobot nilai 1, nilai absolut 1,00, nilai persentasenya 100%. Poin yang kedua yaitu ada dokumen rencana pembangunan zona, mendapatkan bobot nilai 1, nilai absolutnya 0,33, nilai persentasenya 33,33%. Yang ketiga ada pemantauan dan evaluasi pembangunan, mendapatkan nilai bobot 2, nilai absolutnya 1,33, nilai persentasenya 66,67%. Dan yang terakhir ada perubahan pola pikir dan budaya kerja, mendapatkan bobot nilai 1, nilai absolutnya 0,92, nilai persentasenya 91,75%. Yang kedua yaitu ada penata tata laksana, yang dimana poin pertama yaitu ada prosedur operasional tetap atau SOP kegiatan utama dengan mendapatkan bobot nilai 1,5, nilai absolutnya 1,34, dan nilai persentasenya 89,00%. Yang kedua yaitu ada government dengan bobot nilai 2, nilai absolutnya 1,42, dan nilai persentasenya 70,75%. Dan yang terakhir yaitu ada keterbukaan informasi informal publik dengan bobot nilai 1,5, nilai absolutnya 1,50, dengan nilai persentasenya 100%. Dan yang ketiga ada penataan sistem manajemen SDM, yang dimana poin pertama yaitu ada perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan mendapatkan nilai bobot 2, nilai absolutnya 1,78, dan nilai persentasenya 89,00%. Yang kedua ada pola rotasi internal dengan nilai bobotnya 2, nilai absolutnya 1,33, nilai persentasenya 66,67%. Dan ketiga ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mendapatkan nilai bobot 3, nilai absolutnya 2,67, dengan nilai persentasenya 89,00%. Yang keempat ada penetapan kerja individu dengan nilai bobot 4, nilai absolutnya 3,50, dengan nilai persentasenya 87,50%.
kelima ada penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai dengan nilai bobot 3, nilai absolutnya 0,99%, nilai persentasenya 33,00%. Dan yang terakhir yaitu ada sistem informasi kepegawaian dengan bobot nilainya 1, nilai absolutnya 1,00 dan nilai persentasenya 100%. 2. Komponen yang keempat adalah penguatan akuntabilitas dengan poin 1 yaitu keterlibatan pimpinan dengan nilai bobot 5, nilai absolut 5 dan nilai persentase 100%. Poin kedua, pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan nilai bobot 5, nilai absolut 4,07 dan nilai persentase 81,38%. Komponen kelima yaitu penguatan pengawasan dengan bobot dengan poin pertama pengendalian gratifikasi dengan bobot 3, nilai absolut 1,50 dan nilai persentase 50%. Dan yang kedua penerapan SPIP dengan bobot 3, nilai absolut 1,88 dan nilai persentase 62,50%. Poin ketiga itu pengaduan masyarakat dengan bobot 3, nilai absolut 1,12 dan nilai persentase 37,25%. Yang poin keempat adalah whistleblowing system dengan bobot 3, nilai absolut 3 dan nilai absolut 1,75 dan nilai persentase 28,25%. Dan poin kelima yaitu penanganan peraturan kepentingan dengan bobot 3, nilai absolut 1,90 dan nilai persentase 63,40%. Dan komponen keenam yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan poin pertama itu standar pelayanan dengan bobot 3 dan nilai absolut 2,38 dan nilai persentase 79,25%. Yang poin kedua itu budaya pelayanan prima dengan bobot 3 dan nilai absolut 2,30% dan nilai persentase 76,80%. Nilai kepuasan terhadap pelayanan dengan bobot 4, nilai absolut 3,33 dan nilai persentase 83,33%. Nah, di sini ada tabel komponen pengungkit dengan manajemen perubahan bobot 5 dan persentase 71,68%. Penataan tata laksana dengan bobot 5, persentase 85%. Penataan sistem manajemen SDM dengan bobot 15, persentase 73,69%. Penguatan akuntabilitas dengan bobot 10, persentase 90,69%. Yang kelima, penguatan pengawasan dengan bobot 15 dengan persentase 54,28%. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan bobot 10 dan persentase 80,15%. Nah, nilai total yang diperoleh dari hasil penilaian untuk DPRD Kota Banjarbaru yaitu dari nilai wilayah bebas korupsi atau WBK 75,91%, yang artinya DPRD Kota Banjarbaru telah melewati standar nilai yang ditetapkan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi atau WBK. Nilai total yang diperoleh dari hasil penilaian untuk DPRD Kota X yaitu dari nilai wilayah bebas korupsi atau WBK dengan nilai 75,91%, yang artinya DPRD Kota X telah melewati standar nilai yang ditetapkan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi atau WBK. Selanjutnya, kesimpulan. Upaya pemberantasan korupsi terus-menerus dilakukan. Upaya tersebut sebagian telah mendapatkan hasil yang sesuai diinginkan. Salah satu upaya tersebut ialah pembangunan zona integritas. Zona integritas telah diimplementasikan di kantor DPRD Kota X. Evaluasi peneliti terhadap integritas pelayanan publik di kantor DPRD Kota X hasilnya ialah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 1. Penataan tata laksana telah memenuhi ketiga target yang dicapai, yakni teknologi yang meningkat, terdapat SOP dan adanya pengukuran kinerja melalui kantor elektronik. 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik telah memenuhi ketiga target, yakni pelayanan prima dan terdapat indeks kepuasan masyarakat. Ketiga, berhasilnya suatu kebijakan, maka ada beberapa kendala yang menjadi penghambat suatu instansi mendapatkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kendala dalam pengimplementasian tersebut yaitu seperti hambatan politik, ketidakmampuan sumber daya manusia, dan disfungsional birokrasi. Ya, selanjutnya ada saran.
Yang pertama, kepada instansi pemerintah terkait dengan zona integritas yang telah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih, dan melayani agar lebih memperhatikan lagi saat mengimplementasian di setiap unit kerja, baik dalam pelayanan maupun dalam banyak hal. Berpredikat zona integritas, bukan hanya sesaat. Yang kedua, zona integritas yang merupakan hal yang baru bagi birokrasi dan masyarakat membuat suatu instansi harus beradaptasi. Sedikitnya pemahaman dalam pembangunan zona integritas karena kurangnya sosialisasi menghambat kemajuan instansi dengan instansi berintegritas tinggi, bebas korupsi. Dalam hal ini, penulis ingin memberi saran agar kampanye tentang zona integritas lebih diperluas lagi, baik untuk pemahaman masyarakat maupun menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada masyarakat. Karena dengan pemahaman mengenai hal ini akan lebih membantu untuk menjadi sumber daya manusia yang baik. Sekian video presentase dari kami tentang penilaian WBK dan WBBM di DPRD Kota X. Kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.